pejabat publik informasinya ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau termasuk. Berarti ijazah itu basicnya berdasarkan Undang-Undang KIP adalah dikecualikan. Tapi tadi kan saya bilang, tapi lihat pasal 18-nya. Di situ ada Ya. menyangkut pejabat negara, Pak. Betul. Maka dari itu, hasil uji konsekuensi kita dengan mempertimbangkan pasal 17 huruf H angka 5, jungto pasal 18 ayat 2, maka kemudian informasi ijazah pencalonan presiden dan wakil presiden itu dinyatakan terbuka. Namun Ya. dengan catatan hanya dapat dilihat oleh pemohon informasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang KIP terkait dengan hak-hak informasi Pak, Bapak pemohon kalau informasi. mau bicara hak terhadap pasal yang tadi Bapak baca, itu berlakunya umum. Kalau Bapak bilang dikecualikanlah dia. Tapi ketika itu menyangkut pejabat publik, kalau misalnya ya ini si A ikut terkait calon gubernur, calon bupati atau gubernur, yang bersangkutan ternyata tidak jadi pejabat publik, dia tidak terpilih, Bapak tidak boleh buka informasinya karena dia tidak terpilih, Pak, tidak menjadi pejabat publik. Persoalannya sekarang yang lagi disengketakan dan yang bersangkutan sudah menjadi pejabat publik, informasinya menjadi terbuka, publik berhak tahu, Pak, benar atau tidak. Benar yang mulia, berdasarkan hasil uji konsekuensi kita juga kemudian menyatakan bahwa informasi Iya tersebut betul. Nah sekarang terbuka. Bapak sudah menyatakan terbuka, tapi Bapak kemudian juga di samping itu tadi Bapak mengatakan di dalamnya ada informasi pribadi. Loh, gimana ceritanya? Kan kalau ada informasi Izin pribadi yang harus mulia, ditutup. saya Gimana tidak sih, Pak? menyampaikan hal demikian. Tadi Tadi kan yang ada saya hak publik. yang saya pertanyakan adalah terkait dengan penjelasan pasal 17 huruf H angka 5 Iya. yang kemudian majelis juga menyatakan bahwa ijazah merupakan bagian dari yang dasarnya, basicnya adalah informasi Bapak jangan dikecualikan. ngetes saya di soal itu, Pak. Saya tuh sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum, Pak. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang KPU lakukan nggak verifikasinya? Bapak jangan ngetes saya terkait itu berlaku untuk masyarakat, Pak. Benar. Karena ada poin di pasal 18 undang-undang tidak berlaku itu untuk pejabat publik, ada pengecualian. Sekarang yang bersangkutan pejabat negara atau tidak? Izin yang mulia yang Gitu kita loh. hormati. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya sebagaimana memperhatikan pasal 17 huruf angka 5 bahwa ijazah adalah salah satu dokumen yang dikecualikan. Namun pengecualian atas pengecualian itu kemudian diberlakukan karena ada pengaturan pasal 18 ayat 2, maka kemudian keputusan KPU menghasilkan bahwa ijazah pencalonan presiden terbuka dengan mendasari pasal 18 ayat 2, namun hanya dapat disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara melihat atau mengetahui. Terima kasih yang mulia. Bentar, KPU muter-muter banget deh jawabnya. Pak, simpel saja deh. Bapak mengatakan terbuka. Ada nggak saya tanya yang ditutupin di situ? Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka. Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab. Apa sih yang menjadi dasar kalau salinannya diberi? Bapak buka akses begini, dengan Bapak berikan salinannya, toh nggak ada beda. Pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh. Nah, kenapa kalau misalnya pemohon informasi dapatkan salinannya, apa sih yang menjadi persoalan di KPU itu apa? Itu tolong jawab saya bagian itu aja. Baik yang mulia, jadi sebagaimana yang kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa sebagai lembaga negara kita juga harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Jadi kita juga dalam hal ini tidak hanya memperhatikan pasal 18 ayat 2, tapi juga memperhatikan pasal 17 huruf H angka 5 sebagaimana tadi yang sudah diskusikan. Izin yang mulia sekali lagi, begitu hasil uji konsekuensi yang kemudian dilakukan oleh KPU. Saya agak bingung ini ya. Terus terang, saya 12 tahun di KI, baru kali ini saya membingungkan sekali dengan sidang ini. Ya, uji konsekuensi itu tidak berlaku lagi, Pak, karena Bapak sudah menyatakan terbuka. Jadi tidak ada yang namanya hasil uji konsekuensi. Orang Bapak nyatakan terbuka kok informasinya. Uji konsekuensi itu hanya berlaku untuk informasi yang Bapak kecualikan. Nih kalau dalam ijazah ternyata di situ ada tanggal lahir yang Bapak nyatakan dikecualikan. Oke, Bapak lakukan uji konsekuensi bahwa di dalam ijazah yang menyangkut tanggal lahir adalah informasi yang dikecualikan. Itulah yang tertuang di dalam uji konsekuensi. Tapi kalau Bapak tadi sudah menyatakan semuanya terbuka, nggak ada yang namanya
namanya uji konsekuensi, Pak. Maka informasi 1, 2, 3, 4 itu wajib ada di dalam daftar informasi publik DIP, menjadi informasi terbuka. Yang namanya informasi terbuka, Bapak Ibu tidak bisa menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena dia terbuka, Pak, berarti publik bisa mengakses. Nggak ada prinsip kehati-hatian di dalam informasi terbuka, apalagi yang mau dihati-hatikan, terbuka kok. Gitu loh, saya bingung nih. Agak bingung, udah dinyatakan terbuka, tidak ada satupun yang dikecualikan, tapi kemudian pakai prinsip kehati-hatian. Nggak apa? Saya sekian tahun di KAI, baru kali saya bingung dengan hal seperti ini gitu loh. Silakan majelis lain kalau ada yang ingin digali dulu terkait ini. Dengan KPU menerjemahkan pemahaman itu suatu ketentuan harus secara utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Tadi ketua sudah mengatakan kalau itu terbuka ya terbuka. Yang perlu diterjemahkan dan melihat dan mengetahui ketika misalnya pemohon itu ada tujuan, waktu surat pemohon mengatakan tujuan hanya mengetahui dan melihat. Maka ketika dia minta mengetahui dan melihat, itulah yang kita lakukan, mengetahui dan melihat, bukan pertimbangan dari sisi badan publik. Jadi dengan kata lain, pemenuhan permohonan itu pertama dilihat tujuannya, kemudian dilihat jenis dokumennya. Sepanjang jenis dokumennya itu terbuka, ya terbuka semua. Nah, kalau di bagian informasinya itu dokumen itu ada yang dikecualikan, maka itu ditampan. Jangan kemudian mengatakan bahwa ketika dokumen itu terbuka hanya disampaikan dalam hanya mengetahui dan melihat. Jadi jangan melihat suatu ketentuan itu jangan sepenggal-sepenggal atau untuk kepentingan badan publik saja. Ketika mengatakan dikecualikan, oh pasal 17, tapi lupa pasal 18 itu adalah pejabat publik. Jadi ya kalau memang itu terbuka ya terbuka, kasih saja salinan. Kecuali yang diminta asli. Kan nggak mungkin kalau asli itu berarti nggak bisa dikasih karena hanya satu atau dokumen satu-satunya misalnya. Jadi mungkin dalam hal ini KPU jangan berlindung dalam suatu pemahaman yang bisa diterjemahkan dari kacamata badan publik, tapi seharusnya di kacamata yang seutuhnya aja. Jadi kalau memang katanya terbuka, ya kasih saja terbuka sesuai dokumen, kan dokumen yang diminta. Demikian betul. Pak, sebentar, saya bingung nih. Ini setahu saya tidak pernah memerintahkan melakukan uji konsekuensi ya. Ini dari sidang sebelah kali ya? Sidang sebelah ya? Makanya saya kacau, Pak. Saya cukup kacau dengan hasil uji konsekuensi ini. Karena di catatan saya semuanya terbuka. Seharusnya kalau semuanya terbuka saya tidak akan memerintahkan melakukan uji konsekuensi. Makanya jadi kecampur nih dengan sidang sebelah. Nah, izin ketua, meskipun ya dengan majelis sidang yang berbeda, seharusnya statementnya sama. Kalau itu dikecualikan, kecualikan. Kalau itu terbuka, terbuka. Ya udah, kalau kenapa kemudian lakukan uji konsekuensi, kemudian membawa ranah yang sidang sana, bawa ranah ke sini. Kita di sini nggak ada perintahkan itu uji konsekuensi. Kalau terbuka ya nggak perlu uji konsekuensi gitu. Lalu jangan berpandangan sendiri juga. Oh, kalau terbuka hanya bisa untuk mengetahui dan melihat. Izin yang mulia. Jadi ini bukan pandangan dari KPU juga dalam melakukan diskusi ini juga khususnya untuk uji publik ya, berdasarkan perintah dari majelis di perkara yang berbeda terkait dengan hal yang sama. Memang kita juga melibatkan pakar ya dalam hal ini yang kemudian juga membantu kita dalam mengkonstruksikan argumen-argumen yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi di KPU. Jadi hasil uji konsekuensi ini sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan ini ya